Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah kisah konten horor. Pocong versus Kuntilanak. Aldo, Johnny, dan Mel, trio sahabat yang dikenal dengan konten perang horor dan petualangan di tempat-tempat angker di channel YouTube-nya, tengah merayakan kesuksesan terbaru mereka. Video perang terbaru mereka, Pocong vs Kuntilanak, siapa yang lebih menakutkan, telah meledak view-nya di dunia maya, mengumpulkan ratusan ribu penonton hanya dalam hitungan hari. Di dalam studio mini mereka yang berantakan, yang mereka bangun asal-asalan di gudang tidak terpakai yang ada di belakang rumah Aldo, tawa riang bergema. Aldo, si otak kreatif di balik ide-ide perang mereka, sedang membayangkan besarnya penghasilan uang dari gajian AdSense YouTube di bulan depan. Karena video perang terbaru mereka, di mana Johnny menyamar menjadi kuntilanak pucat dengan rambut panjang aut-autan dan Aldo menjadi pocong berlumuran darah palsu, telah mencapai ratusan ribu penonton dalam waktu singkat. Johnny dengan wajah khasnya yang penuh senyum sedang asyik memainkan ponselnya, membalas komentar-komentar dari para penggemar mereka. Sementara Mel, si kameramen handal, sibuk memeriksa peralatan mereka, memastikan semuanya siap untuk petualangan horor berikutnya. Kita benar-benar keren, seru Mel, sambil mengangkat botol minuman bersoda sebagai bentuk perayaan. Siapa sangka menakut-nakuti orang bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Tambah Johnny, matanya berbinar membayangkan besarnya penghasilan yang akan didapat. Namun, di balik tawa riang mereka, ada sesuatu yang mulai mengganggu Aldo. Saat ia sedang mengedit video perang terbaru, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Perasaan itu terus menghantuinya, tetapi ia berusaha mengabaikannya, menganggapnya sebagai kelelahan semata. Malam itu, setelah Johnny dan Mel pulang, Aldo memutuskan untuk menyelesaikan editing video perang terbaru mereka. Sambil duduk di depan komputer, ia mulai merasakan hawa dingin yang aneh di sekitarnya. Ia melirik ke arah jendela, melihat bayangan samar-samar yang bergerak di balik tirai. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aldo memberanikan diri untuk mendekati jendela. Ia membuka tirai, tetapi tidak melihat apapun di luar. Hanya ada kegelapan malam yang pekat. Ia menghela napas lega, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, saat ia kembali ke meja komputer, dan mulai melakukan aktivitas editing video, ia melihat bayangan sosok aneh di layar monitor, memantulkan situasi di belakangnya, membuatnya merinding. Ia pun menoleh, dan terlihat di pojok ruangan sosok putih samar-samar yang berdiri diam mengawasi. Sosok itu tampak seperti pocong yang sering mereka perankan, tetapi dengan aura yang jauh lebih menyeramkan. Kain putih yang dikenakan tampak lusuh kecoklatan seperti bekas tanah liat. Aldo terpaku di tempat, tubuhnya gemetar. Ia berusaha mengedipkan mata, berharap sosok itu akan menghilang. Namun, sosok itu tetap ada, menatapnya dengan mata kosong yang menakutkan. Aldo menjerit dan melompat dari kursi. Ia berlari keluar dari studio, meninggalkan komputer dan video yang masih menyala. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju ke dalam rumah, meninggalkan halaman belakang tanpa berani menoleh. Ia hanya ingin menjauh dari tempat itu, dari sosok mengerikan yang telah menghantuinya. Beberapa hari setelahnya, kejadian horor juga menimpa Johnny. Saat itu Johnny mendadak terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mimpi buruk itu lagi, sosok kuntilanak berambut panjang, yang terus memanggil namanya, wajahnya tersembunyi di balik kegelapan. Setiap malam, mimpi itu datang, semakin nyata dan menakutkan. Ia melirik jam di dinding kamarnya. Pukul 3 pagi, waktu di mana kegelapan terasa paling pekat, dan bayangan-bayangan ketakutan merayap keluar dari sudut-sudut tersembunyi. Johnny mengusap wajahnya, berusaha menghilangkan sisa-sisa mimpi buruk itu. Pagi harinya, Johnny berusaha bersikap seperti biasa saat bertemu Aldo dan Mel di studio mereka. Namun, lingkaran hitam di bawah matanya dan wajahnya yang pucat tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. "Kau terlihat seperti abis melihat hantu beneran, John," ledek Mel sambil menyeruput kopi paginya. Johnny hanya tersenyum lemah. Ia tidak ingin menceritakan mimpi buruknya pada mereka. Ia takut mereka akan menertawakannya, menganggapnya terlalu terbawa peran sebagai kuntilanak. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Saat mereka sedang syuting video terbaru di sebuah rumah kosong yang terkenal angker, Johnny merasa ada yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat siapapun.
Namun, perasaan diawasi itu tidak hilang. Saat istirahat syuting, Johnny memutuskan untuk pergi ke toilet di lantai atas rumah itu. Toilet itu gelap dan lembab, dengan bau apek yang menyengat. Johnny menyalakan senter ponselnya, menerangi ruangan yang remang-remang. Saat ia sedang mencuci tangan, ia melihat bayangan samar-samar di cermin. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita berambut panjang, tetapi wajahnya tidak jelas. Johnny menoleh, tetapi tidak melihat siapapun di belakangnya. Ia kembali menatap cermin, dan kali ini bayangan itu semakin jelas. Wajah wanita itu muncul dari kegelapan, pucat dan mengerikan. Matanya yang hitam pekat menatap Johnny dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Johnny menjerit dan berlari keluar dari toilet, meninggalkan senternya yang jatuh ke lantai. Ia berlari menuruni tangga, jantungnya berdebar-debar seperti hendak meledak. Ia menemukan Aldo dan Mel di ruang tamu, sedang asyik mengobrol. Johnny menceritakan pengalamannya di toilet, tetapi mereka hanya tertawa. "Mungkin kau terlalu banyak menonton film horor, John," kata Aldo sambil menepuk pundak Johnny. Johnny tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat di cermin. Ia tahu itu bukan hanya imajinasinya. Ada sesuatu yang jahat di rumah itu, sesuatu yang mengincarnya. Malam itu, Johnny kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, kuntilanak itu tidak hanya memanggil namanya, tetapi juga menyentuhnya. Jari-jari dinginnya menyentuh kulit Johnny, membuatnya merinding ketakutan. Johnny terbangun dengan jeritan, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyalakan lampu kamarnya, berusaha mengusir kegelapan yang terasa semakin mencekam. Ia tidak bisa tidur lagi malam itu. Ia hanya bisa duduk di tempat tidur, memeluk bantalnya erat-erat, berharap pagi segera datang. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut, semakin intens dan mengganggu. Kali ini, Mel menjadi sasaran teror tak kasat mata. Suatu malam, mereka menginap di rumah Aldo untuk menyelesaikan editing video, sekalian menemani Aldo karena di rumah sendirian. Kedua orang tua Aldo pergi urusan keluarga di luar kota selama 3 hari. Saat itu Mel merasa perutnya bergejolak. Ia bergegas menuju toilet yang ada di ujung lorong dekat studio mini mereka. Cahaya remang-remang dari lampu tidur menjadi satu-satunya penerangan. Saat Mel sedang berkutat dengan urusan perutnya, suara gemericik air dari shower tiba-tiba terdengar. Ia menoleh, jantungnya berdegup kencang. Tirai shower yang awalnya tertutup kini terbuka sedikit, memperlihatkan siluet samar-samar sosok wanita di baliknya. Mel berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan tirai yang tertiup angin. Namun, saat ia kembali fokus pada urusannya, suara gemericik air kembali terdengar, kali ini lebih keras dan disertai dengan suara tawa cekikikan yang mengerikan. Tirai shower terbuka lebar, memperlihatkan sosok kuntilanak pucat dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri di bawah pancuran air, tubuhnya basah kuyup, menatap Mel dengan mata kosong yang menakutkan. Mel menjerit sekuat tenaga, melompat dari kloset, dan berlari keluar dari toilet tanpa sempat membersihkan diri. Ia berlari menuju ke studio mini di mana Aldo dan Johnny berada, menggedor pintu dengan panik. Aldo dan Johnny tampak kaget, terkejut melihat Mel yang pucat pasi dan gemetaran. Mel menceritakan apa yang baru saja ia alami di toilet, suaranya terbata-bata karena ketakutan. Aldo dan Johnny saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi dengan campuran rasa takut dan khawatir. Mereka memutuskan untuk memeriksa toilet bersama-sama, meskipun rasa takut menyelimuti mereka. Saat mereka memasuki toilet, tidak ada tanda-tanda keberadaan kuntilanak. Tirai shower tertutup rapat, pancuran air tidak menyala, dan tidak ada suara tawa cekikikan yang terdengar. Namun, hawa dingin yang menusuk tulang masih terasa di ruangan itu. Mereka bertiga memutuskan untuk menghentikan proses editing video dan masuk ke dalam rumah, ke kamar Aldo. Tapi mereka tidak bisa tidur lagi malam itu. Mereka berbicara hingga pagi, mencoba mencari penjelasan logis atas kejadian-kejadian aneh yang terus menghantui mereka. Keesokan harinya, suasana di studio terasa berat. Ketakutan yang mereka alami mulai menggerogoti semangat mereka. Aldo, yang biasanya selalu bersemangat dan penuh ide, kini terlihat murung dan tidak fokus. Johnny, yang biasanya ceria dan suka bercanda, kini lebih banyak diam dan termenung. Mel, yang biasanya selalu siap dengan kamera dan peralatannya, kini terlihat ragu-ragu dan tidak yakin. Mereka bertiga menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan teror yang menghantui mereka, atau mereka akan terus hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Malam semakin larut, keheningan mencekam menyelimuti rumah Aldo.
Trio sahabat itu memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap kelelahan fisik dapat mengusir ketakutan yang menghantui mereka. Aldo merebahkan diri di kasurnya, berusaha memejamkan mata. Namun, bayangan kuntilanak di toilet dan sosok samar di balik tirai shower terus berputar-putar di pikirannya. Ia membolak-balikkan badan, tidak bisa menemukan posisi yang nyaman. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sampingnya. Ia membuka mata dan melihat sosok pocong berbaring di samping ia tidur. Mata pocong itu merah menyala, menatap Aldo dengan tatapan penuh kebencian. Aldo menjerit sekuat tenaga, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha bangkit dari tempat tidur, tetapi tidak bisa. Kakinya gemetar tapi kaku tidak bisa digerakkan, pocong itu tetap diam di sampingnya dengan tatapan mata yang kosong tapi menyeramkan, seolah menahannya agar tidak pergi kemana-mana. Aldo meronta-ronta, berteriak, berusaha agar bisa bergerak. Si pocong tetap tidak bergeming. Lalu hal yang lebih menakutkan terjadi, pocong itu semakin mendekatkan tubuhnya ke arah Aldo, wajahnya yang mengerikan semakin jelas terlihat. Bau busuk yang menyengat keluar dari tubuhnya, membuat Aldo mual dan pusing. Aldo merasa tenaganya terkuras. Ia pasrah, menunggu nasib buruk yang akan menimpanya. Ia memejamkan mata, air mata mengalir di pipinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan Johnny dan Mel. Mereka berlari dari ruang keluarga tempat mereka baru saja nonton televisi, dan masuk ke kamar Aldo, menyalakan lampu, dan melihat sosok pocong itu bergerak perlahan seperti ulat, mendekat ke arah Aldo di atas tempat tidur yang sama. Johnny dan Mel sangat kaget, spontan mereka ketakutan dan lari. Tunggang langgang keluar kamar lagi. Meskipun akhirnya setelah beberapa langkah, dan sudah bisa menguasai kekagetannya, mereka berdua memberanikan diri masuk ke kamar Aldo lagi. Dan sesampainya di sana, sosok pocong yang ada di samping Aldo sudah tidak terlihat lagi. Menghilang, entah kemana, hanya terlihat Aldo yang meringkuk ketakutan sambil memejamkan matanya. Johnny dan Mel mendekatinya dan menepuk tubuhnya pelan. Aldo membuka matanya dan aneh, badannya sudah bisa digerakkan lagi. Ia bangkit dari berbaringnya dan terduduk lemas di tepi tempat tidur, napasnya terengah-engah. Johnny dan Mel memeluknya erat, berusaha menenangkannya. Sudahlah, Do, kata Johnny. Semuanya sudah berakhir. Aldo mengangguk pelan, tetapi ia tahu bahwa semuanya belum berakhir. Ia tahu bahwa pocong itu akan kembali. Di malam berikutnya, saat mereka bertiga sedang berkumpul di ruang tamu rumah Aldo, lampu tiba-tiba padam. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui jendela. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Langkah kaki itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Pintu terbuka perlahan, dan sosok pocong yang sama yang pernah meneror Aldo muncul di ambang pintu. Di belakangnya, sosok kuntilanak pucat dengan rambut panjang awut-awutan juga muncul, matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan dingin. Aldo, Johnny, dan Mel terpaku di tempat, tidak bisa bergerak atau bersuara. Ketakutan yang luar biasa mencengkeram mereka, membuat mereka tidak berdaya. Pocong itu melangkah masuk ke dalam ruang tamu, diikuti oleh kuntilanak. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi Aldo, Johnny, dan Mel. Aldo merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat pocong itu berada di dekatnya. Ia bisa melihat wajah pocong yang membusuk dengan jelas, baunya yang busuk membuat perutnya mual. Johnny merinding ketakutan saat kuntilanak itu menyentuh lengannya dengan jari-jari dinginnya. Ia bisa merasakan energi negatif yang kuat dari kuntilanak itu, membuatnya ingin berteriak tetapi tidak bisa. Mel hanya bisa memejamkan mata, tidak berani melihat kedua hantu yang mengerikan itu. Ia berdoa dalam hati, berharap teror ini segera berakhir. Tiba-tiba, pocong itu berhenti di depan Aldo. Aldo memejamkan mata, pasrah menerima nasibnya. Tidak terjadi apa-apa, sampai akhirnya Aldo membuka mata dan melihat pocong itu menghilang begitu saja, diikuti oleh kuntilanak. Ruangan kembali sunyi, hanya ada kegelapan dan keheningan yang mencekam. Aldo, Johnny, dan Mel saling berpelukan, gemetar ketakutan. Mereka bertiga kompak terdiam. Satu hal yang sama berkecamuk dalam pikiran mereka. Apakah semua teror horor ini akan berakhir? Ataukah masih akan ada lagi? Tidak ada yang tahu jawabannya. Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.